Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan mengenai pertemuan ketiga pertemuan minggu ketiga dengan fokusnya itu membuat template, entry data, dan cleaning data dari kuesioner. Jadi kalau ada yang bingung apa itu kuesioner itu berisi suatu form ya, yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya dapat berupa pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, pertanyaan ya, tidak, atau bisa nanti berupa angka yang diisi, numerik, ada yang berupa kategori bisa nominal, bisa ordinal. Nah, pada bahasan minggu 3 ini akan dijelaskan bagaimana dijelaskan atau diberikan contoh kuesioner secara sederhana dan kuesioner yang cukup komplit, yaitu dari survei demografi dan kesehatan. Kenapa saya ambil 2 contoh kuesioner ini? Karena 2 kuesioner inilah yang pernah saya pakai dan saya cukup bisa menjelaskannya kepada kalian. Saya pernah makainya, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti nantinya. Nah, kita masuk ke kuesioner yang sederhana dulu. Kuesioner sederhana itu saya buat ketika penulisan skripsi, jadi masih banyak kurangnya. Kalau seandainya ada masukan atau ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Nah, saya tunjukkan dulu kuesioner sederhana. Kuesioner sederhana ini saya buat ketika menulis skripsi. Kuesioner yang baik itu harus berisi semacam inform consent ya. Di sini inform consent-nya belum saya lampirkan. Jadi nanti ada inform consent, persetujuan si responden untuk ikut dalam wawancara atau untuk ikut dalam penelitian menjadi sampel. Jadi di sini belum saya masukkan inform consent-nya. Nanti di lain waktu harus dimasukkan ketika ingin melakukan sebuah penelitian. Apa aja isi sebuah inform consent? Inform consent yang baik itu adalah inform consent yang berisi apa tujuan penelitiannya, berapa lama ingin melakukan wawancara, terus juga tujuan manfaatnya apa, terus nanti jangan lupa semua pertanyaan di sini bersifat rahasia. Makanya nanti hasil dari yang sudah saya masukkan ke dalam Excel tidak akan saya tampilkan namanya. Karena itu bersifat rahasia ya. Dan juga nanti nama itu tidak bisa disebutkan secara gamblang di hasil penelitian. Catatannya. Nah, sebaiknya ya kuesioner itu runut sesuai urutan dengan kerangka konsep nantinya. Kalau kalian belum masuk ke sana, memang runut sesuai dengan kerangka konsep dan jadi urutannya. Dan juga nanti di hasilnya atau di Excel-nya sesuai juga dengan urutan pertanyaan di kuesioner. Sebaiknya, nah di sini saya belum mengurutkannya sesuai dengan kuesioner. Jadi saya sarankan hasil di Excel nanti diurutkan sesuai dengan kuesionernya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sebuah kuesioner berupa nama, berapa umur, apa pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu bisa dijadikan kategori ya, atau ada pengkodeannya atau disebut sebagai coding. Coding itu sebenarnya kalau untuk pendidikan, kalau bisa itu diurutkan dari yang paling rendah. Paling rendah itu apa? Tamat SD atau tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, MTS, tamat SMA, sampai perguruan tinggi atau akademik. Diurutkan dari tingkat yang paling rendah. Nah, untuk pendidikan. Tapi kalau untuk pekerjaan, ya it's okay. Tidak ada tingkatan di sini ya.
Bukan berarti ibu rumah tangga itu lebih rendah dibandingkan pelajar, yang bekerja ataupun swasta, gitu. Akan tetapi khusus untuk pendidikan yang memang dia itu adalah ada tingkatan di sana, nggak apa-apa diurutkan dari yang paling rendah. Jadi harus ada coding di sini, nggak bisa kita mengatakan ini harus dibuat A, B, C, D, enggak. Tapi dibuat dalam bentuk angka, itulah disebut sebagai coding. Coding ini berguna nanti ketika kita melakukan entry data. Entry data ini dapat dilakukan 2 caranya. Bisa dari Excel, kita buat di Excel dulu, setelah itu baru kita open atau kita import di SPSS, atau bisa langsung di SPSS juga. Tapi kalau saran saya, alangkah baiknya kita buat di Excel dulu. Soalnya nanti kalau seandainya ada masalah di SPSS, ada backup-nya di Excel. Tuh, Excel juga bisa dibuka. Selain itu, Excel juga bisa dibuka tidak hanya di SPSS saja, bisa dibuka dari menggunakan Stata, SAS juga. Kalau nggak salah SAS bisa juga ya, tapi kalau saya salah mohon koreksi. Nah, maka dari itu saran saya adalah memang ketika melakukan entry data lakukanlah di Excel dulu, baru kemudian diimport di SPSS gitu. Nah, pengkodean ini dilakukan untuk semua pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, pertanyaan menggunakan skala Likert. Penggunaan skala Likert ini yang menjadi kode adalah ini nanti. Sangat tidak baik itu kodenya berapa? Misalnya 1, yang tidak baik 2, yang kurang baik 3, yang baik 4, terus yang sangat baik itu 5. Nah, ini nanti bisa kita coding ya di sini. Sesuai dengan keperluan aja. Atau mungkin mau dimulai dari 0 boleh. Jadi sangat tidak baik itu 0, tidak baik itu 1, kurang baik itu 2, dan baik itu 3, serta sangat baik itu 4 boleh. Ada yang aplikasi tertentu itu lebih menyarankan dimulai dari 0. Ada yang dimulai dari 1. Ya tergantung kebutuhan aja kalau coding ya. Itu. Yang jelas ketika dia sudah berupa jawaban dari pertanyaan, alangkah baiknya atau mungkin seharusnya udah dijadikan dalam bentuk angka atau kode. Nah, ini contoh kuesioner yang sederhana. Sederhana sekali. Nah, gimana contoh kuesioner yang cukup komplit, cukup penuh intrik, dan dia juga ada buku recordnya sendiri, banyak kode-kodenya. Nah, kuesioner yang ingin saya lihatkan di sini adalah survei demografi kesehatan tahun 2017. SDKI tahun 2017 ini bisa dilihat ya, di sini banyak sekali kodenya. Pertanyaannya. Banyak pertanyaannya, provinsi, segala macam ya. Ini karakteristik responden dulu, identifikasinya, terus inform concern-nya. Nih, inform concern yang saya berikan, saya bilang tadi ya. Jadi di dalam inform concern itu harus ada waktu. Berapa lama sih akan dilakukan sebuah wawancara atau pengambilan data? Karena waktu itu sangat penting sekali ya. Karena memang ya orang tersebut rela memberikan waktunya untuk diwawancarai, jadi harus sangat dihargai, kita apresiasi. Kita kasih tahu berapa lama. Nih, the survey usually takes about 30 to 40 minutes to complete. Nah, jadi survei ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nanti ada tanda tangannya dan juga tanggalnya. Kalau seandainya responden yang nggak setuju, ya udah bisa. Nah, ini responden background, terus banyak sekali pertanyaannya, ada nomor banyak ya, disesuaikan
di sini. Terus juga ada nanti bermacam-macam pertanyaan ya. Kontrasepsi, mengenai kontrasepsi. Terus ada tentang kesehatan ibu dan anak, ada tentang pengetahuan, tentang kelahiran, banyak sekali. Ini kuesioner yang cukup komplit ya. Kehamilan juga ada, tentang dukungan, ini contohnya. Nah, satu-satu, kalau mau lihat satu-satu pertanyaannya cukup banyak sekali ya. Ada 1000 makanya. Oh, no, bukan 1000, maksud saya ada partnya ya. Ada 15 part. 15 ini biasanya memberikan kode untuk sub 15, yaitu role of family, school, community, and mass media. Nah, ini tergantung subbabnya apa, bahasannya apa di sini. Smoking, drinking, jadi kodenya ada 1601. Ini contoh kuesionernya sangat banyak sekali kalau bisa dilihat sampai ke bawah. Nah, gimana hasil dari entry datanya? Nah, entry data yang disediakan oleh Survei Demografi Kesehatan Indonesia ini, dia dalam banyak ya, ada dalam bentuk SAS, Tata, terus SPSS, ini satu lagi apa ya? Lupa saya, pokoknya ada beberapa gitu ya. Nah, yang biasa saya gunakan adalah SPSS dan Tata. Kalau dalam bentuk SPSS yang akan saya contohkan untuk mata kuliah ini, nih hasilnya. Jadi dia banyak sekali ya, banyak sekali kode-kodenya di sini. Bu, saya nggak tahu ini V01 apa, V02 apa, V03, bahkan ada nanti sampai S514C. Nah, ini banyak sekali kode-kodenya. Ada 2 cara untuk mengetahui apa aja sih pengertian dari kode variabel F002, F003. Bisa kalian lihat di variable view. Nah, di sini. Variabel view itu misalnya F013. Ini adalah F013. Jadi usia dalam kelompok 5 tahun menjelang survei. Terus F010. F010 merupakan tahun lahir responden. Nah, cara kedua dapat dilihat dari buku rekodnya SDKI. Buku rekodnya SDKI banyak. Nih, ada isinya dan ini sangat mudah diakses. Tinggal dibuka aja DHS program, akan lengkap sekali di sana. Tapi ya itu, dia dalam bahasa Inggris. Nggak sulit sih, tapi bisa kita pelajari. Kalau kalian mau, pasti ada jalannya ya. Ini banyak sekali nih. Arti tadi misalnya berapa tuh ya? Kita lihat F010. F010. Ada MV. Kurang lebih sih F010 itu sama ya. Di mana-mana. Mana ya ini? F010. F010 adalah year of birth of respondent. Jadi bisa caranya dengan menggunakan buku recordnya itu sendiri. Dan ini cukup komplit. Jadi harus kalian pahami, kalian mengerti bagaimana caranya membaca atau memahami dari data sekunder seperti demografi dan kesehatan. Nggak hanya di Indonesia survei ini, tapi ada beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Kamboja, ada Myanmar, ada Timor Leste, pokoknya negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Terus lagi ya. Nah, ini contoh hasil dari si ini ya, si SDKI tadi. Cukup ribet ya mencarinya. Tapi nggak apa-apa, bisa kalian jadikan gambaran di sini. Nah, kalau yang saya ini kan dalam bentuk SPSS ya. Saya bilang tadi kalau seandainya sudah membuat kuesioner, sudah turun ke lapangan, sudah ada beberapa responden dan kalian ingin melakukan entry data di Excel,
Ya, silakan dibuat ya formnya sesuai dengan apa yang di kuesioner. Nah, ini adalah contoh kuesioner waktu penelitian skripsi saya. Jadi ini belum sesuai urutannya dengan kuesioner, akan lebih baik jika urutan variabelnya ini sesuai dengan yang ada di kuesioner. Coba kita lihat ya, kuesioner tadi. Nah, nomor responden, oke, ini responden keberapa, namanya, umurnya. Nah, seharusnya setelah umur itu oke, pendidikannya udah. Pendidikannya misalnya responden pertama, pendidikannya 4, berarti dia tamat SMA. Nah, yang responden kedua, pendidikannya itu kodenya 5, berarti dia perguruan tinggi. Responden ketiga, kodenya itu 4, sama dengan responden pertama, berarti tamat SMA atau men. Responden keempat, dia kodenya 2, berarti responden tersebut tamat SD pendidikannya. Jarak rumahnya, nah ini jaraknya tidak sesuai urutan ya. Tidak sesuai urutan di sini, jarak rumahnya. Tidak sesuai dengan kuesionernya, akan lebih baik untuk kedepannya kalian sesuaikan, urutkan dengan pertanyaan yang ada di kuesioner. Kenapa? Sebenarnya sih agar lebih mempermudah aja untuk melakukan analisis datanya nanti. Pekerjaannya apa nih? Responden pertama, pekerjaannya ibu rumah tangga. Responden kedua, kodenya 3, berarti pekerjaannya PNS, TNI, Polri. Pekerjaan responden ketiga, itu adalah pelajar atau mahasiswa. Keempat, seterusnya, jadi bisa dilihat di sini kodenya. Yang kelima, lain-lain. Apa lain-lain ini ya? Lupa. Nah, penanggung biaya, responden ke-9, BPJS, jam sostek, jam kesmas, jam soskes. Banyak ini adalah peserta BPJS, ada juga ini jam soskes. Penghasilan juga disesuaikan dengan codingnya. Nah, ini waktu tunggu. Nah, waktu tunggu ini bisa dituliskan dalam bentuk angka. Selain waktu tunggu yang bisa dituliskan dalam bentuk angka adalah kayak kelahiran, tinggi badan, berat badan, HB, tensi, pokoknya dalam bentuk angka. Saya sarankan jangan dijadikan dalam bentuk kategori terlebih dahulu. Jadikanlah dalam bentuk numerik. Jadikanlah terlebih dahulu dalam bentuk angka. Kemudian baru dilakukan kategori di tahap berikutnya ya. Bisa menggunakan record, bisa digunakan transform. Banyak caranya nanti di SPSS yang akan dibahas di video selanjutnya. Gitu ya. Ini pengenalan mengenai kuesioner, gimana entry data, membaca data. Nah, ini ATKL itu apa? ATKL itu adalah, nah ini sesuai pula ya dengan apa yang kuesioner. ATKL itu adalah akses terhadap layanan kesehatan. ATLK, sorry, ATKL. Oke, saran saya, kalian belajar dari apa yang sudah saya buat. Ke depannya, entry data disesuaikan dengan urutan pada kuesioner. Jadi di sini sebaiknya memang ditulis kode-kodenya. Ini ATLK1. ATLK1. Dia menjawab responden pertama itu 4. Berarti baik ya, karena ini kan sudah disepakati tadi, sudah saya sesuaikan juga, sangat tidak baik itu kodenya 0, tidak baik itu 1, kurang baik itu 3, baik itu 4, dan sangat baik adalah 5. Itu ya. Kebalik ya. Sangat tidak baik itu 1, tidak baik 2, kurang baik 3, baik 4, sangat baik 5. Tapi ini harus konsisten ya.
harus konsisten untuk semuanya. Jangan dibikin nanti akses terhadap pelayanan kesehatan dimulai dari 0 codingnya. Terus keamanan dimulai dari 2, kenyamanan dimulai dari 1, nggak bisa kayak gitu. Dia harus konsisten semuanya. Kalau kalau seandainya akses terhadap pelayanan kesehatan itu dimulai dari 0, ya semuanya dimulai dari 0, termasuk dengan pendidikan tadi, pekerjaan itu dimulai dari 0 biar konsisten dan juga mudah untuk dilakukan analisisnya. Ini cara membacanya. Terus gini, keamanan, KMN. KMN ini responden 1 untuk pertanyaan yang pertama, keamanan, ketersediaan layanan darurat 24 jam. 4 berarti dia baik. Itu ya. 4 baik. Oh, di sini nggak ada 5. Oh, ada 5 kan? Ada 5. Ada 5 ini untuk kenyamanan. Kenyamanan soal nomor 1. Ya. Kenyamanan soal nomor 1, responden 54. Nih. Berarti pertanyaan nomor 1, responden 54 menjawab 5. Berarti kebersihan ruang tunggunya sangat baik. Terus 2, pertanyaan kenyamanan nomor 2, responden 54 menjawabnya pencahayaan ruang tunggu itu sangat baik di rumah sakit mata. Nah, gitu ya hasilnya. Cara membaca kode, cara membuat coding, cara entry. Jadi harus disesuaikan dengan urutan pertanyaan di kuesioner. Gitu. Ya Bu, saya bingung gimana ya Bu. Misalnya ya, saya ajarin cara entry datanya dari pertanyaan pertama deh. Saya mulai dari sheet pertama. Sheet pertama, misalnya untuk pertanyaan kita bikin nama, terus umur ya, pendidikan, pekerjaan. Saya contohin aja ya, nanti bisa kalian kerjaan selanjutnya. Nama, misalnya namanya Ani misalnya. Umur, misalnya di sini umur 39 tahun dari hasil kuesioner ya. Terus pendidikan, tamat SMA, pekerjaan, karyawan swasta misalnya. Nah, kayak gini, jadi dia harus dibuat sesuai dengan urutan pertanyaan dan kuesioner. Jadi, kenapa di awal saya bilang jawaban itu alangkah lebih baiknya dibuat menjadi urutan angka pada kode-kodenya sendiri. Ketika melakukan entry data, kita harus menyesuaikannya, gitu, biar mudah juga, nggak keblinger nantinya, gitu ya. Oh iya, saya belum membuat ini ya urutannya. Ini penting sekali nomornya. Nomor responden ya. Nomor responden. 1 misalnya. 2 misalnya ini adalah Budi. Umurnya 23 tahun, pendidikannya 5, pekerjaannya adalah 3 misalnya Polri. Nah, responden ketiga namanya Tini. Umur 42 tahun, pendidikannya adalah tamat SMP, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Kita buat 5 responden ya. Selanjutnya, nama kita mungkin siapa ya, Tono misalnya. 45 tahun umurnya, pendidikannya tidak sekolah, pekerjaannya lain-lain, misalnya apa ya, kalian buruh lepas misalnya. Terus yang 5 ini, contoh 5, siapa ya? Apa ya? Aduh, Ani, Budi, Tini, Tono,
Arif misalnya ya, usianya 50 deh, 50 tahun. Pendidikannya tamat SD misalnya. Kerjaannya adalah lain-lain juga, misalnya usaha. Nah, ini. Nah, ini sebelumnya akan saya save dulu sebentar ya. Nah, ini udah saya save as. Bagaimana kita bisa membuka hasil Excel ini di SPSS? Bagaimana caranya, Bu? Baiklah, kita akan masuk ke SPSS. Nah, harus diingat di sini adalah garis pertama. Itu adalah ini judulnya ya, judul kolom. Kita buka SPSS-nya, tadi masih berupa data ya. Di SPSS ini harus kalian ingat ada data view dan variable view. Data view ini berisi ya angka-angka tadi ya, yang kayak di Excel. Nah, variable view ini lebih ke apa sih nama labelnya, desimalnya berapa, type-nya, values-nya, mungkin missing-nya, kolomnya, jenis datanya apa, nominal, dan segala macamnya. Nah, di sini kita buka new dulu, new data. Kemudian file, bentar ya. Nah, di sini kita akan membuka data atau mengimport data dari Excel, mulai dari open data. Open data kita cari nih Excel tadi itu disimpan di mana. Tadi karena saya nyimpannya di dokumen. Oh, nggak ada, Bu. Ya, ini kan file tab yang dicarinya adalah SAF, file SPSS. Jadi kita buka Excel, ini di file of type-nya, jenis filenya. Excel. Nah, di sini ada latihan manajemen data, open. Nih, yang saya bilang tadi ya, read variable names from the first row of data. Jadi ini bisa sheet 1 atau sheet 2. Tadi karena contohnya itu udah saya bikin di sheet 2, silakan dipilih sheet 2. Di sheet 2, oke. Nah, ini. Di sini ya, yang saya tulis di Excel itu ada di sini nomor responden, nama, umur, pendidikan, pekerjaan. Dan memang sih kerjanya itu mungkin 2 kali ya. Saya harus kerjain di Excel 1, di SPSS juga 2 kali. Tapi akan lebih baik saran saya ya memang menggunakan Excel. Soalnya takutnya nanti ada data yang nggak ke-backup atau sudah dilakukan misalnya select case yang di-delete, ada yang data dari SPSS dihilangkan, data missing dihilangkan. Nah, itu cukup tricky sebenarnya. Kalau kalian udah tahu triknya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau melakukan apa yang saya sarankan, juga nggak apa-apa. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dimulai dari apa itu bentuk kuesioner, apa itu coding, bagaimana entry data, dan bagaimana caranya melakukan entry data di Excel terlebih dahulu, dan kemudian melakukan open atau import data dari SPSS. Ya, silakan kalian memilih, boleh menggunakan atau melakukan entry data di Excel dulu, baru kemudian di SPSS, atau langsung di SPSS kalian. Boleh ya. Tapi kalau saya sih lebih senang di Excel dulu, biar ada backup datanya kalau seandainya nanti ada error di SPSS. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silakan diperhatikan video ini sambil dicatat, dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.